Nah, sampai pada pembahasan kaji latih ke-10 ya, 10. Nah, pertanyaannya kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang diminta adalah pernyataan yang benar. Jadi yang diminta adalah pernyataan yang benar. Gunung Agung memiliki mata air yang kering. Nah, betulkah itu? Di dalam paragraf 1 dikatakan bahwa mata air kering itu kalau ciri-ciri gunung akan meletus. Nih. Ini apabila meletus mengeluarkan lava dan dapat membahayakan lingkungan kalau meletus ya. Kemudian gunung berapi yang tercatat berbahaya seperti Gunung Agung dan sebagainya. Nah, kemudian gunung yang akan meletus. Nah, ini mempunyai ciri-ciri ini yang akan meletus ya, akan meletus. Jadi di sini keringnya mata air itu kalau akan meletus. Kalau tidak meletus ya tidak. Ya, jadi pernyataan A ini salah. Kemudian yang B, Gunung Agung mengeluarkan lava yang berbahaya. Lava berbahaya itu kalau meletus. Tuh, mengeluarkan lava ini kalau meletus, apabila meletus. Jadi kalau tidak meletus ya tidak. Jadi begitu membacanya. Jadi ini juga salah. Kemudian yang C, Gunung Agung berbahaya bagi lingkungannya. Ya, berbahaya kalau meletus. Kalau nggak meletus ya nggak berbahaya. Bahkan untuk destinasi wisata kan, jadi salah. Kemudian yang D, Gunung Agung memiliki suhu yang lebih tinggi dari suhu gunung lainnya. Nah, ini nggak ada datanya ini. Di situ tidak ada datanya. Kemudian Gunung Agung menyimpan material yang dapat dipancarkan kapanpun. Ya, dia mempunyai material yang dapat dipancarkan kapanpun. Ya. Jadi pernyataan yang benar adalah ya E. Lanjut nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, nah ini simpulan bersyarat ya. Pertanyaannya sederhana sebetulnya. Jika gunung tidak mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara, nah, ini kan yang mengeluarkan lava, kemudian mengeluarkan batu, dan abu ke udara itu kan ciri kalau gunung meletus kan. Nah, sekarang kalau apabila tidak, ya sudah tinggal dinegasi saja. Berarti tidak meletus. Saya kira sederhana ini ya. Ini salah ya. Kemudian tidak berbahaya. Ya kalau sedang meletus ya berbahaya. Bentar ya.
cas dulu ya. Jadi ini salah. Kemudian gunung berapi tidak mengalami kenaikan suhu. Ya. Kalau tidak akan meletus, memang tidak menaikkan kenaikan suhu. Tapi jawabannya lebih tepat option yang B ya. Walaupun itu juga kalau tidak mengeluarkan lava itu ya termasuk suhunya pasti nggak naik ya. Kemudian gunung berapi tidak mengalami kekeringan ya. Ya. Begitu untuk nomor 2, sekarang nomor 3. Apabila, ini simpulan bersyarat lagi ya. Apabila di suatu gunung berapi tidak terjadi kekeringan, ya berarti ini apa ini? Jelas ya. Nah, ini kan ciri-ciri kalau gunung, ciri-ciri gunung meletus itu apa? Terjadi kekeringan mata air, ada migrasi hewannya. Nah ini di sini dikatakan apabila tidak. Berarti kalau tidak ya jelas dinegasi saja. Apabila di suatu gunung berapi terjadi kekeringan mata air, cuara, gemuruh, dan hewan yang di sekitar gunung, berarti kalau ini akan meletus. Akan meletus. Ya. Jadi ciri-ciri gunung meletus itu kalau terjadi kekeringan mata air, kemudian suara gemuruh, dan migrasi hewan. Ya. Makanya hewan itu punya ketajaman ya, ketajaman frekuensi lah istilahnya. Sehingga akan terjadi banjir atau ada terjadi gunung meletus itu dia tahu. Mungkin dari segi gelombang ya, gelombang. Justru malah manusia tidak punya itu. Ya, jadi pernah meletus ya. Kemudian sedang meletus dengan akan meletus itu beda ya, beda. Sedang itu sudah terjadi, akan itu kan belum terjadi. Nah itu tadi ciri-ciri yang akan, jadi beda. Telah meletus berarti juga berbeda. Ini baru saja. Itu bukan ciri-ciri baru saja ya. Itu tadi ciri-ciri yang akan. Ya. Nah, sekarang manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai Gunung Merapi? Gunung Merapi. Yang diminta adalah di paragraf 3. Kita cek di paragraf 3. Nah ini. Gunung Merapi terletak di utara kota Yogyakarta. Gunung tersebut, nah ini termasuk rutin ya. Dari teks tadi jelas ya. Di situ dikatakan bahwa Gunung Merapi itu frekuensi meletusnya termasuk sering. Erupsi berkali-kali ya. Sering berarti. Terus beberapa catatan menunjukkan letusan yang tergolong tinggi berdasarkan 15 data. Nah ini, Gunung Merapi
mengalami erupsi diikuti masa istirahat. Ya, jadi itu poin pentingnya di situ. Erupsinya berkali-kali, tapi kemudian diikuti masa istirahat. Akan erupsi secara rutin dan diselingi dengan masa istirahat. Berarti jawabannya yang A. Oh, mohon maaf. Akan erupsi setiap tahun. Di situ tidak ada datanya mengatakan setiap tahun. Jadi ini salah ya. Erupsi dengan indeks letusan yang lebih kecil itu juga tidak ada datanya. Kemudian sebelum tahun 78 istirahatnya kurang dari, ini juga salah ya. Atau dikatakan 3 sampai 5 ya. Kurang dari 3 ya keliru. Kemudian ini juga salah. Lebih kan antara 3 sama 5. Jadi kalau lebih 5 atau kurang 3 ya salah. Ya, begitu untuk nomor 4. Nah, sekarang untuk soal nomor 5, ini kalau saya boleh sarankan, kalau tipe soal seperti ini memang lebih baik dikerjakan dulu dengan harapan apa? Karena bisa dikonfirmasi ke gambar ya, ke gambar. Lihat kecenderungannya, ya, kecenderungan, polanya, lihat polanya. Nah, lihat polanya. Jadi membaca statistik itu kan lihat polanya. Misalnya, apa yang paling mungkin terjadi setelah tahun 2010? Nah, kita cek setelah tahun 2010 itu apa? Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, simpulan yang bisa kita tarik dari grafik ini apa? Yang pertama, setelah naik, grafik menunjukkan naik, tidak akan terjadi naik lagi. Ya, itu polanya pertama ya. Setelah naik, tidak naik lagi. Pasti turun. Nah, setelah turun, bisa tetap. Nah, bisa tetap, tapi bisa juga naik lagi. Nah, kalau Anda perhatikan sekarang, tahun 2009, posisinya V-nya sudah posisi titik 4. Ya, berarti secara pola, ya tadi kan sudah kita simpulkan, kalau sudah naik, berikutnya nggak naik lagi. Berarti secara pola, tahun 2010 berarti turun. Ya, turun. Bukan tetap. Tetap itu setelah turun. Jadi kemungkinannya turun. Dengan demikian, kemungkinan yang paling besar adalah tahun 2010 itu V-nya nggak mencapai 4. Paling turun sedikit bisa terjadi, tapi nggak akan sampai 4. Kalau sampai 4 berarti kan tetap namanya. Padahal di situ tidak ada setelah naik tetap itu nggak ada. Tetap yang ada itu setelah turun. Ya, setelah turun. Begitu ya, lihat gambarnya begitu. Dengan demikian, V-nya akan sebesar 2. Kita nggak bisa prediksi bahwa itu 2. Dasarnya nggak ada. Hitung-hitungannya juga nggak ada. Kemudian P-nya akan sebesar 4. Tadi kan sudah dikatakan bahwa kalau sudah naik, tidak tetap, dan tidak naik lagi. Ya, berarti ini juga salah.
Kemudian V-nya akan lebih rendah dari 2. Juga tidak ada datanya. Kita tidak bisa menyimpulkan itu. Simpulan yang benar adalah pokoknya V-nya itu nggak sampai 4 gitu aja. Karena pasti turun. Entah turunnya berapa, tapi tidak sampai 4. Nah ini, P-nya akan lebih rendah dari 4. Ini yang benar ya. Ya, kemudian berdasarkan gambar 1, tahun berapakah Gunung Merapi menunjukkan P kedua? Ya, diminta ini P kedua tertinggi. Tinggal konfirmasi ke tabel, gambar saja. Kalau kita perhatikan di sini, yang posisi V kedua tertinggi, tadi kan yang tertinggi itu adalah 2009 ya. Nah, ini ada yang kedua. Yang kedua dengan V3 ya. Dengan V3 itu adalah pada posisi tahun 1930 ya. Itu V3 dan 1961. Udah itu aja. Jadi 1930 dan 1961. Berarti ada jawabannya. Ya, begitu anak sekalian. Untuk materi yang berhubungan dengan penalaran umum, digabung dengan membaca tabel, diagram, dan grafik itu tidak sulit sebenarnya kalau kita teliti ya. Teliti aja. Teliti. Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Kata perumbuan yang salah. Ini udah salah. Jadi mekan plus tunjuk. Tunjuk gitu kan. Itu hasilnya menjadi menunjukkan. Ya, kan-nya 2. Bukan kan-nya 1. Kata yang paling tepat untuk titik-titik kalimat 6. Kalimat 6. Mereka menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang titik-titik ke tubuh manusia tergantikan enggak. Kemudian tertransfer apa? Ini juga salah. Berpindah ke tubuh manusia. Nah, ini benar. Berpindah. Jadi memasukkan kata itu harus secara konteks nyambung ya. Harus nyambung dengan isi dari kalimat itu. Jangan sampai justru menjadi rancu. Salah karena diksinya tidak benar. Peralihkan ya apa? Ini juga salah.
Ya, apalagi ini berubah. Ya. Baik. Nah, ini modal tata tulis ya, tata tulis. Artinya kemampuan Anda di bidang penulisan. Ya, kita rujukannya ke EYD ya, ke EYD ejaan yang disempurnakan. Nah, penulisan ekstrim ya, huruf X itu digantikan dengan K dan S. Dan bukan I ya, bukan ekstrim pakai I tapi E. Jadi kalau boleh dikatakan penulisan ekstrim itu sudah benar. Jadi tidak perlu diperbaiki ya. Kemudian nomor 10. Nah, Papua ini nama pulau, mestinya ditulis dengan huruf kapital ya, bukan dengan huruf kecil ya. Nah, ini juga. Wah, ini dua-duanya betul ini. Harusnya satu dimiringkan gitu ya. Tapi ya faktanya kalau seperti ini ya mohon maaf ini lupa dikoreksi ya. Sebelum dikoreksi tapi terlewat. Jadi ini ya dua-duanya betul. Ya. Lanjut ke nomor 11. Terus-menerus, frasa terus-menerus itu sesuai KBBI sama dengan continue. Continue itu terus-menerus ya. Mudah saja. Kemudian diminimalkan. Diminimalkan itu kan kurang tepat ya. Berarti bentuknya mestinya diubah ya. Diminimalkan itu maksudnya proses peminimalan ya. Proses jadi peminimalan. Begitu peminimalan ya. Ya. 13. Kata yang paling tepat untuk titik-titik paragraf 1. Paragraf 1. Ya, paragraf 1. Di sini dikatakan tentang peran guru ya. Peran guru diharapkan lebih dari. Nah, di sini dikatakan paling pentingnya di situ. Peran guru diharapkan lebih sekadar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan. Bukan sekadar itu ya. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalkan, berarti tugas guru hanya sebagai tinggal guru merancang, iya. Tinggal pemotivasi. Kalau peran utamanya ya, peran utamanya diminimalkan, dihilangkan. Ya. Lanjut. Gagap. Gagap dalam konteks ini itu gagap itu ada dua makna. Ya, ada dua makna gagap itu.
Gagap itu artinya tidak lancar bicara. Gagap yang kedua tidak terampil lah, tidak terampil. Nah, kalau yang dimaksud di dalam teks ini adalah gagap teknologi, berarti tidak terampil dalam menggunakan teknologi. Nah, berarti lawannya adalah tidak terampil, berarti lawannya terampil kan? Berarti cekatan ya. Ya. Gitu. Jadi orang yang cekatan itu orang yang sangat mahir, sangat terampil. Gitu. Lanjut, nomor berikutnya adalah topik. Topik itu pokok masalah yang dibahas ya. Topik itu pokok masalah yang dibahas. Pokok masalah yang dibahas. Topik. Nah, sekarang apa topiknya? Yang diminta adalah tadi penekanannya apa yang dibahas? Ini bicara undang-undang. Kemudian peran guru. Kemudian paragraf 2. Tapi kan bisa dicari lewat gagasan-gagasan pokoknya ya. Gagasan 2-nya adalah generasi milenial yang generasi informasi ya, mulai informasi teknologi ya. Kemudian paragraf yang terakhir itu bicara mengenai guru seharusnya juga ikut dalam mampu menggunakan teknologi informasi ya. Apalagi zaman pandemi kemarin. Itu betul-betul guru dituntut secara langsung ya, mau tidak mau, suka tidak suka. Karena apa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, kondisi yang tidak memungkinkan. Ya, itu poin pentingnya berarti ini enggak. Kemudian ini enggak. Salah. Kemudian manfaat enggak. Kemudian, nah ini dikatakan pentingnya. Ya, topiknya kan ini yang menjadi pokok pembahasan itu di sini. Jadi pentingnya guru menguasai teknologi informasi ya. Ya. Kemudian nomor 16. Antonim ya. Ini kalau tahun kemarin ini masuk TPS 3 ya, TPS 3. Lawan dari kata membantu. 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 Merantai enggak, mengikat enggak, memasung apa? Menghambat ya. Menghambat. Itu yang paling benar ya. Saya kira tidak sulit ya.
Kemudian nomor berikutnya, apa gagasan utama? Gagasan utama berarti cari kalimat utama. Berarti cari ya. Cari kalimat utama berarti cari kalimat yang bersifat umum. Bersifat umum. Ya. Itu. Yang diminta adalah paragraf 3. Ya, paragraf 3. 1, 2, 3. Pendidikan karakter. Nah, poin pentingnya kan. Apakah gagasan utamanya ada di kalimat 1? Nah, kita cek di kalimat berikutnya. Kalau kalimat berikutnya di penjelas. Ya. Jadi pendidikan karakter itu sangat penting bagi remaja. Karena apa? Pendidikan karakter mengajarkan para remaja, ya jelas penjelas. Kalimat 10, 11, dan berikutnya merupakan penjelas. Berarti jelas gagasan pokoknya ada di kalimat 1, paragraf 3. Selesai. Nah ini kan, pendidikan karakter sangat penting bagi remaja. Ya. Begitu untuk nomor 17 ya. Sekarang nomor 18. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks. Tidak sesuai, ya tinggal dicek saja di dalam teks mana yang tidak sesuai. Masa remaja dimulai 11 tahun sampai dengan 20 tahun. Betul enggak? 11 sampai 20, berarti betul kan? Berarti ini benar. Ini sesuai kan? Ya, yang diminta kan yang nggak sesuai, berarti yang salah ya. Ini berarti benar. Pengaruh baik buruk dapat masuk. Nah, usia pra-remaja. Mari kita cek ada nggak usia pra-remaja. Pengaruh baik buruk dapat masuk dengan mudah. Oleh karena itu, nah, tidak ada kata masa pra-remaja, nggak ada. Ya, berarti pernyataan ini keliru. Berarti yang B ini, oh maaf, yang B ya, ini yang salah ya, karena pertanyaan yang salah. Ini benar. Kemudian peran orang tua sangat diperlukan ya. Ini benar. Kemudian pendidikan karakter sangat penting, ini benar juga.
Jadi begitu ya. Nomor 16 ya. Kalau mencari yang tidak sesuai, tinggal diteliti satu-satu. Bukan pekerjaan yang susah ya. Tidak perlu mikir, tidak perlu menghitung ya. Cepat saja. Hanya perlu Anda sekarang latihan bagaimana untuk dapat membaca dengan cepat, teliti dan benar. Poinnya di situ. Baik, kita lanjutkan. Nomor 19. Apa penggunaan kelemahannya? Nah, kelemahan. Penggunaan kata dan pada kalimat. Penggunaan kata dan pada kalimat. Enggak masalah. Dan kemudian dikarenakan pada kalimat 4 ini nah ini sering kadang-kadang masyarakat tuh begitu mudah menggunakan bentuk ini ya. Kalau sebab menyebabkan disebabkan bisa. Karena dikarenakan, nah itu salah. Karena nggak bisa diubah dalam bentuk aktifnya kan. Mengkarenakan kan nggak ada itu. Jadi dikarenakan itu mestinya diganti dengan disebabkan oleh. Seharusnya digunakan oleh begitu. Ya. Jadi yang salah adalah ini ya. Ya. Nomor 20. Kata-kata yang terbentuk menggantikan. Nah, jadi ini seperti apa sinonim ya. Eksploitasi memanfaatkan, pemanfaatan, bisnis, usaha ya sudah selesai. Ya begitu. Lanjut nomor berikutnya. Gaji latih 11. Nah, ini teksnya teks IPS ya. Teks IPS. Kita nggak bisa milih ya, nggak bisa milih. Teks itu bisa background IPS, bisa background IPA ya. Jadi terserah saja ya, terserah saja. Yang penting kita bisa pahami, kita bisa pelajari dengan baik ya. Itu yang penting. Pertanyaannya di sini adalah berdasarkan teks di atas, apabila ini simpulan bersyarat ya. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi dan meningkatnya kapasitas produksi, simpulannya. Nah, sekarang saya kasih ilustrasi dulu. Ya. 2 tahun ketika pandemi, banyak pabrik tutup. Berarti kalau pabrik tutup, apa yang terjadi? Perekonomian terhenti. Banyak buruh tidak bekerja. Para buruh tidak bekerja. Nah, kalau banyak buruh yang tidak bekerja, berarti berdampak pada peningkatan kemiskinan. Itu kalau negatif. Nah, sekarang positifnya. Nah, pertumbuhan ekonominya tinggi. Semua pabrik nyala semua, artinya semua bergerak. Nah,
kemudian buruh-buruh mulai bekerja lagi, mulai ramai lagi, berarti kapasitas produksi juga sudah mulai banyak, ya hasil produksinya yang diekspor berarti itu positif. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu tinggi, maka kapasitas produksinya juga tinggi, itu akan berdampak pada tentu tadi buruh yang tahun lalu terpuruk, sekarang mulai bangkit lagi. Kesejahteraannya mulai meningkat. Kalau kesejahteraannya meningkat, berarti kemiskinan akan berkurang. Nah, ini alur berpikirnya sederhana begitu. Penyerapan tenaga kerja meningkat dan ya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi berarti penyerapan tenaga kerja meningkat. Nah, terus tingkat pengangguran akan turun ya karena orang-orang mulai banyak bekerja, pengangguran menurun sehingga berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Nah, ini ya. Nggak ada kaitannya dengan inflasi. Kemudian kemakmuran masyarakat meningkat berdampak pada kesejahteraan terlalu luas. Pertumbuhan ekonomi akan membaik dan laju inflasi. Ya. Jadi yang betul adalah yang A. Anda bisa baca lebih lanjut pada teksnya. Ya, kemudian berikutnya pertanyaannya, pernyataan. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel? Nah, ini kan paling mudah soal kayak begini nih. Ya. Nah, kalau baca tabel itu kayak tadi, baca kecenderungan lagi. Polanya bagaimana? Nah, polanya. Ternyata kalau kita cermati polanya pertumbuhan investasi itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Betul ya? Jadi pertumbuhan investasi itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya. Nah, tapi kemudian setelah kita bandingkan antara pertumbuhan investasi dengan pertumbuhan ekonomi, kesimpulannya pertumbuhan investasi peningkatannya lebih tinggi ya. Jadi pertumbuhan investasi peningkatannya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang bisa kita baca dari tabel ini ya, dari tabel ini. Maka kita cari mana option yang mengarah ke situ. Pertumbuhan ekonomi dan tahun ke tahun fluktuasi. Fluktuasi itu kan naik turun. Ini kan tidak naik turun. Ya, ini tadi kan naik terus. Berarti pernyataan itu salah. Kemudian yang B, dari tahun ke tahun peningkatan laju pertumbuhan investasi lebih cepat daripada laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang benar. Bahwa ternyata peningkatan laju pertumbuhan investasi lebih tinggi ya, atau lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi jawabannya ada di B. Dari tahun ke tahun peningkatan laju pertumbuhan ekonomi
lebih cepat, salah, kebalik ini. Kemudian pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang konstan. Tidak, peningkatan konstan itu arti kalau naik satu terus. Ini kan nggak konstan. Ya, kenaikannya tidak tetap. Jadi tidak bisa dikatakan konstan. Kemudian yang dari tahun ke tahun rata-rata pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat sangat tajam. Nah, ini bahasa sangat tajam ini tidak tepat ya. Jadi bahasa statistik itu harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya. Sangat tajam itu berarti kenaikannya, loncatannya besar. Ya, kalau loncatannya hanya ini kan loncatannya tidak signifikan ya. Rata-rata 7,75 naik ke 8,0935, jadi nggak sangat tajam. Ya, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Nomor 3. Penulis teks tersebut bertujuan. Nah, tujuan ya. Tujuan penulisan itu kan menyadari ya. Banyak sekali ya. Tujuan penulis itu kan banyak sekali. Ya. Kalau kita menyadari pentingnya peran FDE, ini hanya paragraf 1 ya. Nah, jadi tujuan penulisan itu utuh ya, utuh. Bukan hanya itu ya, bukan hanya itu. Berarti ini salah. Kemudian mengetahui bahwa angka kemiskinan dapat diantisipasi dengan penurunan jumlah pengangguran. Bukan ya. Tadi menyadari pentingnya apa? Pertumbuhan ekonomi ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi itu menjadi faktor yang sangat penting. Ya, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu menjadi faktor yang sangat penting. Teks tadi ya. Mengetahui bahwa kan kata kuncinya tadi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, nah, pertumbuhan ekonomi itu banyak faktor ya. Ya, jadi tujuan dari penulis itu adalah menyadarkan kita semua pembaca bahwa pertumbuhan ekonomi itu sebagai faktor yang sangat penting. Makanya negara-negara banyak yang terpuruk karena pertumbuhan ekonominya minus. Kita bersyukur Indonesia masih positif ya, masih positif. Artinya ekonomi bergerak. Mengapa? Karena Indonesia juga pertama penduduknya banyak, jadi produk-produk hasil Indonesia bisa dipakai sendiri, gitu ya. Ya, jadi bergerak. Nah ini Eropa kan, Eropa yang sekarang sedang pusing. Bahkan di Inggris itu sudah mulai bencana pangan sudah mulai itu.
Kan ironis ya, negara besar. Karena uangnya lebih baik dipakai untuk membeli listrik. Karena gasnya di stop sama Rusia. Gasnya di stop, efeknya domino ya. Nah, di rumah nggak ada listrik, Anda bisa bayangkan orang Eropa kalau pas musim dingin bisa mati itu dinginan. Nah ini, jadi sebetulnya apa yang dicari dari perang itu ya absurd kan? Bagi Rusia malah diuntungkan. Dengan perang ini diuntungkan karena pasokan gas bisa dipindahkan ke Cina dan dipindahkan ke India. Ya, jadi sementara Eropa yang kelimpungan ya. Nah, jadi diperlukan kearifan sebetulnya, kearifan dari para pemimpin bangsa itu supaya rakyatnya nggak jadi korban. Ukraina juga pemasok lumbung pangan ya, gandum besar di sana. Ya kalau perang gimana bisa ekspor? Ya, nah itulah yang diuntungkan tentu saja yang punya pabrik senjata ya. Pabrik senjata itu diuntungkan karena senjatanya laku. Nah, siapa yang punya pabrik senjata ya silahkan pikir sendiri. Ya. Nah itulah jadi lanjut nomor 4. Apa kelemahan isi teks? Nah, kadang-kadang teks itu kelemahannya banyak ya. Misalnya tabel tidak sesuai dengan isi yang ada di teks. Tabelnya bicara mengenai hasil rumput laut Indonesia. Tapi isi teksnya bicara masalah ekspor udang dan ikan tuna, nah, kan nggak nyambung. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kelemahan teks itu kadang-kadang juga muncul ada istilah-istilah asing. Ada istilah-istilah asing yang dipakai oleh penulis. Tapi nggak dijelaskan istilah asing itu. Nah, ini kan juga lemah. Yang ketiga, kalau membahas dua hal, misalnya ekonomi mikro dengan ekonomi makro. Ekonomi mikronya dibahas detail, tapi ekonomi makronya dibahas lewat. Nah, ini namanya juga lemah. Karena apa? Tidak berimbang. Nah, tidak berimbang. Tidak berimbang. Nah, mari kita cek teks ini, kita cek. Nih, ini bicara kondisi eksternal dan domestik. Artinya kondisi luar dan dalam negeri itu punya peranan terhadap masalah pertumbuhan ekonomi. Ya, seperti ini di luar negeri perang ya, perang Rusia dengan Ukraina. Tidak secara langsung dekat dengan Indonesia, tapi punya dampak. Punya dampak. Nah, itu kondisi eksternal. Nah, kalau kondisi internal mungkin domestik. Tiap hari ada demo aja. Nah, pengusaha merasa tidak nyaman. Nah, akhirnya perekonomian tidak berjalan dengan semestinya. Ya, jadi artinya banyak keterhambatan ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini semua adalah kondisi domestik ya, domestik. Kemudian paragraf 2, berdasarkan tabel, perekonomian diperkirakan akan membaik aliran ini. Nah, yang eksternalnya sepertinya tidak dibahas secara mendalam. Jadi tidak berimbang ya, tidak berimbang.
Tidak berimbang antara kondisi domestik internal dengan kondisi eksternal. Jadi penjelasan tentang kondisi eksternal tidak sebanding, tidak seimbang dengan. Nah, ini merupakan kelemahan. Ya, harusnya dua-duanya dibahas secara berimbang. Nah, itu orang menulis harus seperti itu, ya, sehingga paragrafnya atau teksnya menjadi bagus, ya, bagus. Kemudian bagaimana skemanya? Skemanya. Kondisi eksternal kemudian berpengaruh kepada kondisi domestik, kemudian pertumbuhan ekonomi, ya. Berarti alur berpikirnya adalah yang B. Ya, begitu ya. Kemudian nomor berikutnya. Nomor 6. Ini soal penalaran, ya. Limbah yang langsung dibuang tanpa diolah membuat sungai menjadi kotor dan bau. Kemudian hingga saat ini sudah 40% sungai di Indonesia yang tercemar akibat limbah. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang pasti benar. Pernyataan yang pasti benar. Limbah yang dibuang langsung adalah sumber paling besar, membuat sungai menjadi ya tergantung limbahnya apa yang dibuang, ya. Ya. Ada kan yang limbah organik dengan limbah anorganik. Apalagi limbah anorganik yang model cat pewarna tekstil gitu, ya. Kalau Anda ke daerah Panjaran sana, habis hujan, itu kadang-kadang pabrik-pabrik nakal juga, gitu. Kesempatan membuang limbah. Harusnya kan diproses dulu baru dibuang. Jadi zaman sekarang sudah tidak lazim orang memancing ikan di sungai, karena sungai pasti tercemar. Jadi ini salah. Sungai yang tercemar paling besar disebabkan oleh limbah yang dibuang tanpa diolah. Ini datanya juga nggak ada, ya. Kemudian limbah yang diolah langsung membuat sungai menjadi tidak kotor dan tidak bau. Limbah yang diolah langsung, ya tergantung pengolahannya sampai tahap berapa. Itu kan ada standar, ya. Standar di apa itu yang ngurusin AMDAL itu, ya, analisis dampak lingkungan. Ada standarnya. Kemudian banyak orang menyadari, banyak orang yang sudah menyadari akibat dari ini yang benar ini.
pasti benar. Jadi orang sadar tapi tetap menjalankan. Padahal itu keliru ya. Nah, itulah orang Indonesia ya. Bahkan kalau di Korea itu saya dengar, atau di Eropa itu sungai-sungainya bersih bang. Di Korea bahkan dijaga itu, jaga sama polisi. Itu sungai-sungai yang ada di tengah kota itu dijaga polisi. Supaya orang misalnya tangan ambil air gitu nggak boleh. Dijaga betul kebersihannya. Jadi enak ngelihatnya. Nah itu kesadaran yang sudah sangat tinggi ya. Nah kalau di Indonesia itu belum jadi sadar sih itu bahwa ini bikin masalah sungai tapi tetap melakukan aja. Ya, jadi jawabannya yang D. Kemudian yang E, jika sungai tidak kotor dan tidak bau, maka limbah sudah diolah. Ya, ini juga belum pasti kan. Kan yang diminta adalah yang pasti benar. Ya, lanjut nomor berikutnya. Nomor 7. Apa nomor 7? Mari kita baca. Menyontek adalah salah satu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh di sekolah. Ya, silakan dijawab sendiri apakah Anda pernah atau tidak ya, silakan jawab sendiri. Kemudian menyontek membuat siswa menjadi malas belajar. Ya, karena tidak ada tantangan ya. Kasihan yang ngitung-ngitung temannya sampai berlembar-lembar ketemu jawabannya E misalnya. Sebelahnya nengok saja nggak sampai 1 detik udah tahu jawabannya E. Wah, ini kan nggak adil ya, nggak adil. Tapi itulah kenyataannya. Tapi tidak semua. Kalau pelajar-pelajar yang punya keinginan maju, saya kira tidak akan melakukan itu ya. Kemudian karena sudah biasa mendapatkan nilai yang cukup bagus tanpa, nah ini segala sesuatu memang harus diperjuangkan. Nah, saya appreciate hari ini bagian dari perjuangan Anda untuk menggapai masa depan. Dan yakinlah, percayalah bahwa Allah akan mencatat usaha Anda ya. Jelas itu. Bahwa yang bersungguh-sungguh itu insya Allah akan menemukan hasilnya yang bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah, simpulan informasi adalah siswa yang nilainya bagus saat ini menyontek. Nah, ini nggak bisa disimpulkan ini. Ya, nggak bisa. Ini namanya generalisasi yang sesat ini. Ya, ini berarti artinya menganggap bahwa seluruh siswa itu punya kebiasaan menyontek. Padahal menyontek itu hanya bagian kecil. Persentasenya nggak begitu banyak. Tapi tidak adil dong kalau kita itu sebagai satu simpulan dan satu pembenar ya. Jadi ini tidak dapat disimpulkan karena datanya tidak lengkap. Ya. Lanjut, tagnya agak panjang. Topik. Apa itu topik? Pokok masalah yang dibahas.
Topik itu pokok masalah yang dibahas. Nah, untuk tahu tentang topik berarti kita bisa cermati di gagasan pokoknya. Ya, gagasan pokoknya. Kita cari gagasan pokoknya. Hutan bakau di Vietnam dipenuhi ya kantong plastik ya. Kemudian paragraf keduanya paragraf kedua itu bicara mengenai tidak hanya pemandangan tetapi membunuh ikan laut ya. Kemudian yang ketiga, sungai tidak menyenangkan. Nah, dari situ bisa kita gambarkan topiknya apa. Keberhasilan penanggulangan krisis sampah. Ya enggak. Tadi enggak ada bicara keberhasilan. Kemudian contoh-contoh kasus hewan laut yang memakan sampah plastik di berbagai negara di Asia. Nah, ini benar. Nah, begitu ya. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang akan terjadi kemudian jika pembuangan plastik terus-menerus dilakukan? Nah, pakai logika saja. Plastik-plastik itu ternyata ketika dibuang ke laut berdampak pada hewan-hewan yang memakan. Nah, hewan-hewan laut banyak memakan sampah plastik. Nah, sekarang kalau sampah plastik ini tidak dihentikan, tetap dibuang langsung ke laut, maka logikanya hewan-hewan atau biota laut di situ banyak yang akan mati ya, bisa jadi punah. Ya. Hewan-hewan laut terancam punah. Gitu. Ya karena ikan kan nggak bisa membedakan ini plastik atau makanan, dan nggak bisa. Warnanya menarik, langsung dimakan. Buktinya kalau Anda lihat di Mancing Mania televisi itu kan umpannya dari ikan-ikanan ya, bukan ikan beneran, ikan dari plastik. Cumi-cumi juga dari plastik. Tetap aja dimakan. Karena dia nggak bisa membedakan. Hanya manusia yang bisa membedakan ya. Nah, itu. Ya, kita lanjut untuk nomor berikutnya. Masalah yang dihadapi nelayan pada bacaan di atas sama kesulitannya dengan yang dialami. Maksudnya apa? Di situ nelayan itu ternyata yang ditemukan yaitu tadi. Di sini dalam bacaan tadi dikatakan
Di hutan bakau tersebut, petani sering menggali lumpur, hangat, dan mencari, ini maksudnya nelayan ya, siput atau udang. Tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Sulit bagi kami untuk bekerja di sini karena tidak menemukan udang dan ikan. Itu maksudnya. Nah, kondisi yang seperti nelayan atau petani tadi dapat diibaratkan peneliti ilmiah sedang menganalisis, ya enggak. Tidak nyambung ya. Berbeda konteksnya. Kemudian polisi yang sedang berusaha menangkap penjahat. Apa kaitannya? Nggak ada kaitannya. Ya, nggak ada kaitannya. Ya, nggak ada kaitannya. Kemudian di sini yang C, manajer perusahaan yang kehilangan pegawai terbaiknya. Ya kan masih ada pegawai yang lain. Ini tadi kan nyari ikan nggak dapat, nyari udang nggak dapat, dapatnya plastik. Sia-sia artinya ya. Jadi perbuatannya sia-sia. Kemudian yang D, pedagang pakaian yang kehabisan kain dan ini. Jadi penjahit pakaian ya, malah bukan pedagang. Penjahit pakaian nggak punya kain sama benang, apa yang dikerjakan? Nggak bisa ngerjakan apa-apa ya. Mau jahit, kainnya nggak ada. Mau jahit, benangnya juga nggak ada. Kainnya ada, benangnya nggak ada. Jadi seperti itu perumpamaan. Berdagang saat harga-harga barang di pasar naik. Ya, pedagang harganya naik ya masih bisa berjualan. Hanya mungkin apa omsetnya berkurang, itu aja. Tapi kalau penjahit pakaian kehabisan kain dan benang ya sudah. Lanjut nomor 11. Kalimat dicetak miring paragraf 3 memiliki makna yang sama. Nah, cetak miring. Wah, ini nggak ada cetak miring. Saya buka dulu naskah aslinya ya, ternyata nggak ada. Nah ini. Ya, jadi jawabannya ya bukannya menemukan siput, atau udang di lumpur, tapi yang ternyata yang ditemukan adalah sampah plastik. Ya. Baik, tepat pukul 17 ya. Waktu Bapak habis, kita berhenti nomor
11 ya. Kasih latih 11, nomor 11. Terima kasih yang sudah bergabung, 12 orang. Alhamdulillah. Terima kasih Aira, Kevin, Sasa, Maimun, kemudian Muhammad Alfi, kemudian Kania, Fergie, Aditya, Deo, Karen, Serafina. Ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi insya Allah pada pertemuan minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.